Bah, paling ngabalin dengan sangat sigap menjegal. Set, jatuhlah Pak Anies ini. Nah, akhirnya karena jatuh tadi ini, Pak Anies sudah tidak bisa sampai di tahap pencalonan presiden. Kan tidak seperti itu. Begini Pak Luhut. Kalau dibilang Atta Halilintar, siap. Siapa sebenarnya yang dibohongin dan yang membohongin ini? Pak Luhut Binsar Panjaitan. Ada ini Pak Luhut, saya cerita. Orang pernah kampanye di momen Pilpres tahun 2000 berapa ya? 19 kalau tidak salah. Berbagai macam janji-janji manis politiknya. Alhamdulillah hari ini terlaksana secara perfect, secara sempurna. Terrealisasi semua janji politiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya saat ini Muhammad Rezki Amanah, dan kali ini kita akan membahas sekaligus menanggapi pernyataan-pernyataan Pak Luhut Binsar Panjaitan di salah satu acara televisi ternama di Indonesia. Rosi, kenapa sih kita ini suka buruk sangka gitu? Presiden itu saya kenal lah, tidak ada sama sekali intention dia untuk melakukan itu. Beliau itu tidak pernah mau mencampuri masalah hukum. Tapi presiden itu bukan seperti yang dibilang Agus Yudhoyono tadi. Tidak betul sama sekali itu. Saya jamin kalau itu. Saya kan perwira. Kalau itu saya jamin nggak ada. Jadi nggak usah bikin bicara-bicara kampungan itu menurut saya. Sebelumnya sebenarnya saya mendapatkan isi dari acara tersebut itu di postingan TikTok. Postingan itu berisi tentang potongan-potongan video wawancara Pak Luhut Binsar Panjaitan. Nah, terpantiklah saya untuk, sepertinya ini penting dan menarik untuk kita bahas serta kita tanggapi. Akhirnya saya nonton video fullnya. Nah, kenapa ini menarik dan penting untuk kita bahas? Karena kebanyakan dari pernyataan Pak Luhut Binsar Panjaitan ini itu bersumber dari subjektivitasnya sendiri. Nah, dan ya wajar sebagai orang yang saat ini duduk di dalam lingkaran kekuasaan. Pentingnya ada di agar pembahasan dan tanggapan kita kali ini itu bisa menjadi pembanding seperti apa juga pandangan dari orang yang sedang duduk di luar lingkaran kekuasaan. Nah, beberapa di antara pernyataan itu di sini saya sudah rangkum. Pertama, tentang beliau sempat mengatakan, mengapa kita suka berburuk sangka ke orang? Presiden itu tidak ada niat mau menjegal begitu. Ngapain dia mau menjegal? Oke, kalimat ini positif agar kita tidak berburuk sangka kepada orang, dan maksudnya ingin mengatakan bahwa presiden tidak ada niat menjegal dalam kontestasi politik di tahun 2024. Tetapi begini Pak Luhut Binsar Panjaitan, bicara tentang politik, sepertinya kita harus jangan terlalu naif, ya. Poin pertama tentang presiden itu tidak ada niat mau menjegal begitu. Sepertinya dari poin pertama ini yang Bapak Luhut Binsar Panjaitan lupakan adalah bahwa tidak bisa kita pisahkan presiden dan wakil presiden sebagai satu bagian dari rezim yang berkuasa saat ini. Jabatan presiden dan wakil presiden itu tidak hanya didapatkan oleh peran dari satu atau dua orang tertentu saja. Di balik pemenangan itu ada orang-orang yang berperan strategis. Ada partai politik, ada partai pengusung, ada
relawan, ada tim pemenang, ada elemen-elemen lainnya yang punya peran strategis tadi ini. Nah, budaya politik kita di Indonesia, Pak Luhut Binsar Panjaitan, biasanya ketika tim pemenang tadi ini, orang-orang tadi ini berhasil memenangkan calonnya dalam jabatan presiden dan wakil presiden, orang-orang tadi ini akan mendapatkan hadiah atau dalam istilah politik balas budi, atau dalam istilah tongkrongan mendapatkan potongan-potongan kue. Nah, orang-orang yang saat ini mendapatkan hadiah itu tentu akan merasa terancam, akan merasa was-was ketika rezim yang saat ini berkuasa, yang pernah mereka dukung, itu tidak lagi lanjut. Nah, sehingga orang mewakili kata presiden rezim itu adalah kelompok yang tidak bisa kita pisahkan tadi ini, Pak Luhut Binsar Panjaitan. Otomatis orang-orang yang tadi ini menjadi elemen-elemen pemeran dalam pemenangan presiden dan wakil presiden, terancamnya seperti ini. Apakah ketika rezim yang saat ini berkuasa atau orang yang saat ini kita dukung sudah tidak lanjut lagi, kita masih mendapatkan kursi atau jabatan yang saat ini kita diberikan? Atau kita masih diberikan proyek dari pemerintahan yang saat ini sedang berlangsung? Atau yang paling parah mungkin, apakah kasus kita akan masih bisa ditutupi? Nah kan mungkin saja Pak Luhut. Politisi Indonesia itu menurut saya sederhana aja. Kalau kita nggak bisa berkuasa, kita ikut yang berkuasa. Iya. Itu aja ya. Itu aja. Ah ini mumpung Bang Ray ngomong tadi nih. Saya bilang 2024 ini saya hakul yakin semua kekuatan termasuk partai politik sangat berhitung dan berhati-hati. Mengapa? Karena kalau kalah meleset bos masuk penjara. Hah? Kenapa Bang? Kalau kalah masuk penjara ini. Kenapa begitu? Kenapa Bang? Loh, masalahnya banyak semuanya kan, semua polisi. Oh. Jadi cari suaka bersama-sama. Penegakan hukum itu ditentukan oleh kemenangan politik. Maksud saya, kita kan tahu lah, kita nggak usah jadi bukan ya? pura-pura dalam perahu nih. Berarti keperucut ya. Begini, semua partai politik ini kan bermasalah. Ini jadi headline nih. iya. Jadi headline. Wah, Iya kan headline semua. ini. Jadi partai Paidam politik nih, gitu. headline Paidam. 2024 ini Iya, semua iya. partai politik pasti berhitung matang, nggak boleh kalah. Kalau kalah masuk penjara. Itu fakta politik Itu apa? fakta politik. Fakta politik. Bukan agenda politik Bukan. perjuangan. Itu fakta politik. Jangan-jangan ini pesan Pak Jokowi untuk orang-orang. Nah, oleh karena itu, menurut saya tidak salah ketika masyarakat itu kemudian merasakan bahwa akan ada dalam setiap momentum pemilihan presiden itu aksi jegal menjegal agar lawan politik ya dalam kontestasi pemilihan presiden setidaknya tidak bisa lanjut pada tahap pencalonan atau pada tahap-tahap yang selanjutnya. Tetapi tentu akan ada yang bertanya, coba sekarang buktikan di mana letak-letak penjegalan tersebut. Atau seperti apa bentuk-bentuk penjegalan politik tersebut. Bicara tentang politik, tentu jangan menyikapinya secara naif. Artinya saya mau bilang kalau hanya orang bodoh, hanya orang goblok yang akan secara terang-terangan, yang akan secara terbuka memperlihatkan seperti apa gerakan jegal-menjegal itu. Atau misalnya seperti ini. Kan tidak mungkin paling ngabalin ini. Saya misalkan ya, mohon maaf. Pak Ali Ngabalin sedang duduk di sofa. Santai, nyaman. Wah, tiba-tiba di depan ada Pak Anies Baswedan yang diketahui sebagai lawan politiknya di Pilpres tahun 2024. Bah, Pak Ali Ngabalin dengan sangat sigap menjegal. Set! Jatuhlah Pak Anies ini. Nah, akhirnya karena jatuh tadi ini Pak Anies sudah tidak bisa sampai di tahap pencalonan presiden. Kan tidak seperti itu. Atau, nah ini saya mau menceritakan sedikit tentang pemilihan BEM di kampus saya waktu itu. Jadi hampir seluruh mahasiswa ini menunggu kapan dibukanya pengumuman penyetoran persyaratan pemilihan BEM. Akhirnya secara tiba-tiba dibukalah di hari Sabtu. Dan ditutup di hari Senin.
Bayangkan range waktunya hanya 2 hari dengan berbagai macam persyaratan yang sudah dibuat dari panitia untuk menguntungkan salah satu calon saja. Nah, banyak orang mengerti bahwa kasus seperti ini akan bisa terjadi di skala negara. Tetapi saya pun menyadari kalau cara-cara seperti itu sudah usang. Oleh karena itu, yang masyarakat rasakan itu adalah operasi rahasia. Operasi yang bermode silent. Ada strategi-strategi yang digunakan tidak secara fisik bisa kita lihat, tetapi bisa kita rasakan, misalnya framing berita, coba diangkat kasus Pak Anies di korupsi Formula One kemarin, stadion yang katanya juga tidak berstandar FIFA, dan lain sebagainya. Yang intinya semua itu memframing agar salah satu capres ini punya kesan negatif, punya sampai akhirnya masyarakat kurang percaya kepada salah satu calon presiden ini. Belum lagi dengan gimmick politik Pak Jokowi, yang waktu itu dalam kesempatan ia berpidato sempat menyampaikan, saya akan melakukan cawe-cawe politik di Pilpres tahun 2024. Ini kan pernyataan seperti ini multitafsir sebenarnya Pak Luhut. Oke, di bagian tim Pak Jokowi menganggap, menafsirkan bahwa pernyataan tersebut sah-sah saja. Beliau wajar ikut campur terhadap penegakan aturan pemilihan umum di tahun 2024. Tetapi kan ini kalau dibaca lawan politik, masyarakat yang berseberangan adalah isyarat atau kesan bahasa dari Pak Jokowi untuk tidak usah melawan di pemilihan presiden tahun 2024 karena saya akan ikut campur, saya akan menggunakan berbagai macam instrumen kekuasaan yang dimana saya saat ini sedang berkuasa untuk 100% bertanggung jawab dan wajib memenangkan calon presiden saya. Kan bisa jadi seperti itu. Nah, olehnya kemarin sebenarnya Pak Presiden, pemerintah fokus kepada pekerjaan rumah yang saat ini sedang dijalani. Dalam hal ini program-program negara yang sudah menjadi visi misi PR sebelumnya kemarin. Bersikap netral, jalan seperti biasanya, tidak ada calon yang harus diuntungkan, harus dirugikan dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya dari pernyataan pertama tadi ada 2 poin. Menjegal-menjegal. Yang kedua, berburuk sangka. Begini Pak Luhut, saya mohon maaf ini tidak menggunakan Lord karena saya takut ya seperti kasus Pak Haris Azhar. Saya sangat menghormati Pak Luhut Binsar Panjaitan. Nah, saya lanjut tentang berprasangka buruk. Apa yang mendasari masyarakat itu tidak harus berprasangka buruk? Toh sebenarnya ini adalah perasaan yang bisa mengimbangi manuver-manuver politik itu agar tidak semena-mena. Ya katakanlah seperti itu. Toh begini Pak Luhut. Prasangka buruk ini juga sebenarnya walaupun waktu menjawab pertanyaan itu adalah konteksnya tentang pemilihan presiden. Tetapi prasangka buruk dari masyarakat ini adalah akumulasi dari rasa kekecewaan, rasa kepercayaan masyarakat yang hilang, di mana mereka pernah dijanji dengan berbagai macam janji-janji manis politik, tetapi apa yang disampaikan waktu itu tidak seperti apa yang hari ini dilakukan. Nah, oleh karena itu, apakah salah rasa kekecewaan, rasa kehilangan kepercayaan tadi kita akumulasi menjadi prasangka buruk agar setidaknya rezim yang pernah berbohong, yang pernah mengecewakan
yang pernah menghilangkan rasa kepercayaan kita itu tidak lanjut lagi. Nah, sehingga ketika masyarakat melihat ada sosok capres yang menjadi lawan politik, yang menjadi orang di luar lingkaran kekuasaan, punya power, image, personal branding yang baik juga, ini agar bisa menggantikan rezim yang pernah membuat masyarakat itu kecewa. Nah, sebenarnya sesimpel itu prasangka buruk masyarakat. Bahwa ada rasa yang pernah kecewa, bahwa ada harapan baru yang kembali muncul di luar lingkaran orang yang pernah mengecewakan itu. Jadi kan tidak salah. Oke? Nah, selanjutnya. Poin kedua. Poin kedua ini berkaitan dengan diksi kampungan yang Pak Luhut Binsar Panjaitan itu beberapa kali mengulang kata ini, diksi ini dalam kesempatan acara tersebut. Ternyata saya lihat juga di luar acara tersebut Pak Luhut juga sering mengeluarkan kata kampungan ini. Kalau kita mau membedah kata kampungan, kampungan ini kan berarti kata sifat yang asalnya dari kata kampung. Kampung adalah suatu wilayah tertentu. Apakah Pak Luhut memaksudkan kesan kampungan ini adalah sifat yang dimiliki orang-orang yang berada pada wilayah tertentu seperti itu Pak Luhut? Anggaplah di kampung. Kalau toh seperti itu, sekarang pertanyaan saya, apakah orang-orang kampung ini Pak Luhut Binsar Panjaitan yang melakukan kasus korupsi dana bansos, yang melakukan ekspor minyak mentah, yang melakukan ekspor biji nikel, yang melakukan ekspor ilegal minyak, yang suka berpidato kontroversial, membuyarkan fokus masyarakat dan lain sebagainya? Kan bukan Pak Luhut. Kan tidak loh. Kalau saya jadi Pak Luhut, saya akan ganti diksi itu dengan orang-orang yang menganggap bahwa ada penjagalan politik di tahun 2024, atau orang-orang yang menganggap bahwa harus dirubah pembangunan kali ini, itu kampungan. Kenapa Pak Luhut tidak ganti dengan kata keistanaan? Orang-orang yang menganggap buruk segala macam itu adalah orang yang keistanaan. Gitu aja Pak Luhut. Ya anggaplah kita menggunakan apa yang Pak Luhut maksud tentang diksi kampungan ini. Kalau Pak Luhut menganggap orang-orang yang berprasangka bahwa akan ada penjagalan, atau orang-orang yang sok-sok melakukan gerakan perubahan untuk memperlambat pertumbuhan ekonomi, untuk memperlambat pembangunan di Indonesia, saya juga mau bilang bahwa Pak Luhut Binsar Panjaitan itu kampungan. Ini biar fair. Pak Luhut kan menganggap orang seperti kami yang menganggap bahwa akan ada penjagalan, bahwa harus ada gerakan perubahan itu kampungan. Kita pun sebaliknya menganggap Pak Luhut kampungan. Masa Pak Luhut tidak menganggap hal yang seperti tadi mungkin saja terjadi? Oke, nah selanjutnya pada poin ketiga, Pak Luhut gerah dengan gerakan perubahan yang coba diusung oleh salah satu capres atau anggaplah kelompok tertentu. Dari pernyataan Pak Luhut Binsar Panjaitan waktu itu, agak kontradiktif dengan Pak Luhut ingin menghindari prasangka buruk kepada orang. Nah, di sini saja Pak Luhut Binsar Panjaitan sedang berprasangka buruk kepada orang. Kenapa Pak Luhut sendiri tidak berprasangka positif, tidak berpikir positif bahwa perubahan yang dibawa ini, yang coba diusung ini adalah perubahan yang mengarah kepada hal-hal yang positif, begitu Pak Luhut? Kenapa Pak Luhut tidak menganggap bahwa gerakan perubahan ini adalah gerakan perubahan yang akan menuntaskan seminimal mungkin
kasus korupsi di Indonesia. Adalah gerakan yang menuntaskan berbagai macam kasus-kasus pelanggaran HAM. Adalah gerakan yang menuntaskan kasus-kasus kriminalisasi terhadap agama, terhadap ulama, terhadap kasus-kasus lainnya Pak Luhut. Harusnya kalau Pak Luhut sendiri mengatakan jangan berprasangka buruk, ya Pak Luhut pun seharusnya seperti itu. Dan kalau saya, Pak Luhut, insya Allah gerakan perubahan ini bisa menjadi jaminan gerakan untuk menuju pada gerakan perubahan yang positif. Insya Allah. Kemudian yang paling terakhir, poin yang paling terakhir. Tentang ya rakyat itu janganlah dibohongin dengan gerakan-gerakan perubahan dan lain sebagainya. Begini Pak Luhut. Kalau dibilang Atta Halilintar, siap. Siapa sebenarnya yang dibohongin dan yang membohongin ini Pak Luhut Binsar Panjaitan. Ada ini Pak Luhut, saya cerita. Orang pernah kampanye di momen Pilpres tahun 2019 kalau tidak salah. Berbagai macam janji-janji manis politiknya. Alhamdulillah hari ini terlaksana secara perfect, secara sempurna. Terrealisasi semua janji politiknya. Tinggal apakah berita ini benar atau tidak Pak Luhut? Ya silakan nanti dievaluasi. Terima kasih. Hormat Pak Luhut, saya tidak menggunakan kata Lord di depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.